Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Jumpa lagi bersama saya Ferdi Bumbungan dari SMP Negeri 6 Sigi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sigi. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang budaya positif segitiga restitusi. Kali ini saya didampingi oleh fasilitator Ibu Karniani dan pengajar praktik Bapak Yonas Tanto. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pada segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Secara umum, inilah gambar segitiga restitusi yang bisa kita lihat dan kita pelajari bersama. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan 2 kasus yang berbeda dan cara mengatasinya dengan melakukan restitusi pada kasus pertama dan kasus kedua. Kasus pertama. Pada saat jam pelajaran IPS di kelas 8C, peserta didik bernama Feivel makan saat pembelajaran sedang berlangsung karena tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Fei tahu kenapa Fei Pak Guru panggil ke sini? Iya Pak, karena Fei tadi makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Nah, kira-kira perbuatan yang Fei lakukan itu benar atau salah? Salah Pak. Sebenarnya makan itu tidaklah salah, ya. Karena makan itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup, ya. Tetapi kita harus tahu kapan dan di mana kita harus makan, ya. Fei tadi pasti lapar sekali ya? Iya Pak, saya sangat lapar. Iya. Kalau boleh tahu, Fei saat sebelum berangkat ke sekolah
sudah sarapan atau belum? Tidak Pak, karena kalau saya sarapan, saya pasti akan terlambat tiba di sekolah. Emangnya Faye tadi bangun jam berapa? Jam 6 Pak, Loh, kok tidak sempat sarapan? karena sesudah saya bangun, saya sibuk main game di HP. Setelah itu saya mandi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah karena sudah mau hampir jam 7. Oh, jadi Faye tidak sempat sarapan. Iya Pak. Faye, Pak Guru mau tanya dulu ya nak. Faye, masih ingat enggak beberapa keyakinan kelas yang dulu pernah kita buat dan kita sepakati di kelas Faye? Iya masih ingat Pak. Oh, masih ingat. Kalau masih ingat, coba Faye sebutkan beberapa keyakinan kelas yang Faye masih ingat. Tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira yang Faye lakukan tadi, makan di kelas saat jam pelajaran sedang berlangsung, sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Tidak Pak, saya sudah salah. Saya mohon maaf. Iya nak, Bapak tidak ingin menghakimi kesalahan yang Faye sudah perbuat. Bapak hanya ingin agar Faye bisa memperbaiki kesalahan yang Faye sudah perbuat. Faye bisa lebih bertanggung jawab lagi dan Faye bisa lebih taat aturan. Iya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Iya, baik, terima kasih Faye ya. Kira-kira bagaimana cara Faye untuk memperbaiki kesalahan yang Faye sudah perbuat di kelas tadi? Saya tidak akan makan di kelas saat jam pembelajaran berlangsung. Dan saya akan makan sebelum berangkat ke sekolah Pak. Kemudian, kapan Faye akan mulai melakukan hal-hal yang Faye sudah sebutkan tadi untuk memperbaiki kesalahan yang Faye sudah lakukan? Mulai besok Pak. Jadi, setelah kejadian ini, Pak Guru berharap Faye akan menjadi anak yang taat aturan dan lebih bertanggung jawab lagi ya. Iya Pak. Terima kasih Faye. Sama-sama Pak. Sekarang sudah jam berapa Pak Dira? Waduh. Ayo silakan masuk Pak Dira. Lain kali jangan terlambat lagi nak ya. Ya Pak. Ya, silakan duduk Pak Dira. Pak Dira tahu kenapa Pak Guru memanggil Pak Dira? Tidak tahu Pak. Tadi Pak Dira berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7:30 Pak. Jam 7:30 ya. Pak Dira tahu jam masuk di sekolah kita jam berapa? Jam 7:30 Pak. Kalau Pak Dira berangkat dari rumah jam 7:30, apakah Pak Dira bisa masuk sekolah tepat waktu? Tidak Pak. Saya akan pasti terlambat. Kalau ada saya Pak, pasti berbuat salah. Iya, tidak apa-apa Pak Dira ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Pak Guru juga pernah datang ke sekolah terlambat, ya, sama seperti Pak Dira. Ya, itu manusiawi, kita pernah berbuat salah di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini Pak Guru tidak termasuk untuk mencari siapa yang salah, tetapi Pak Guru di sini bermaksud untuk mencari solusi untuk keterlambatan dari Pak Dira, sehingga
depan Fadira bisa merubah hal itu menjadi lebih baik. Fadira bisa bangun pagi di awal, kemudian ke sekolah juga bisa tepat waktu. Fadira pasti punya alasan kenapa Fadira terlambat datang ke sekolah. Hari ini saya lambat bangun Pak, sehingga saya terlambat ke sekolah. Kalau Pak Guru boleh tahu kenapa Fadira bisa lambat bangun? Kalau malam Pak, saya sering main game di HP sampai saya terlambat malam. Oh, jadi Fadira terlambat datang ke sekolah itu karena kalau malam Fadira suka bermain game sebelum tidur sampai lupa waktu. Ya Pak. Dan Fadira tidur larut malam. Kira-kira kalau Fadira datang ke sekolah terlambat, tidak tepat waktu, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama dan telah kita sepakati bersama? Maaf Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Fadira masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita susun bersama? Iya Pak. Kalau Fadira masih ingat, coba Fadira sebutkan apa saja itu. Datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan, sadar pelajaran kelas, dan membantu teman. Oke, sekarang kira-kira apa saja yang Fadira akan lakukan agar Fadira tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah? Saya tidak tidur larut malam atau main HP, bangun lebih awal, memasang alarm, datang ke sekolah tepat waktu 6:30 agar saya tidak terlambat lagi Pak. Iya, baik sekali Fadira ya. Kira-kira kapan Fadira akan mulai melakukan hal-hal yang Fadira sudah sebutkan tadi? Mulai malam ini Pak, saya akan tidur lebih awal. Iya, terima kasih anak, karena Fadira sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pak Guru berharap